Tidak ada efeknya karena gugatan Wan Prestasi itu bisa dilakukan lagi. Jadi sekarang dicabut, kemudian nanti digugat lagi bisa. Yang pasti saya diinfokan oleh Fahmi, dan Fahmi bilang tolong diinfokan melalui, karena dia kan kalau panggil saya adik, dik tolong infokan di akunmu, kasih tahu. Malam juga mie ayam De Palma. Dik tolong kasih tauin di akunmu kalau hari Senin ada sidang pencabutan gugatan Wan Prestasi. Tolong ya Dik, iya. Dik tolong kalau bisa hari Senin ditunda dulu pulang ke Bali. Oh nge, ada apa? Kita diskusi sebentar begitu. Iya, jadi saya tuh udah, karena memang saya komunikasi dengan Fahmi dan Fahmi yang meminta saya kasih tahu ke kalian bahwa besok sidang pencabutan gugatan Wan Prestasi, karena gugatan Wan Prestasi itu memang seperti yang dikatakan oleh pengacaranya RG, itu mereka protes kok ngomongnya di medsos, nggak sabar. Kan Fahmi juga ngerti hukum. Surat itu kan udah diserahkan juga sama Pak Fahmi paginya sebelum dia mengatakan malam di Nitnot Media itu. Itu udah dimasukin suratnya ke pengadilan. Kenapa? Kecewa. Ditinggalin sama Fahmi lagi ngebet-ngebetnya pengen gugatan Wan Prestasi. Itu haknya Nikmir mencabut. Dan kalau dia punya cara untuk langkah hukum seperti itu, kenapa mesti diprotes? Gitu. Kalau saya ke persidangan jarang saya duduk lama-lama di ruang sidang. Karena saya lebih banyak adalah diskusi dengan Fahmi. Mengenai apa nih, kenapa, gimana, gitu. Dan kalau saya ketemu sama pengacaranya RG, saya salam ya karena dia orang Batak, saya orang Batak. Kalau orang Batak begitu, sesama orang Batak ketemu Horas. Marganya apa, saya Boru Tauruk, begitu. Ya kalau memang istilahnya untuk menyelesaikan hukum harus dengan komunikasi kan perlu juga. Tapi kan Nikmir udah memilih fight, ya udah fight aja, mau menang mau kalah urusan ntar. Yang penting fight di pidananya. Karena barang buktinya Nikmir kuat kok semuanya untuk di persidangan pidana. Lah hasil laboratorium juga udah ada, pemeriksaan produknya itu yang katanya dibilang dijelek-jelekan udah diperiksa sama Nikmir. Barang buktinya ada hasil laboratoriumnya. Dan bahkan hasil laboratorium itu update. Tinggal pihak sana aja buktikan. Punya nggak dia barang bukti? Membuktikan bahwa produknya tidak seperti yang dia katakan tidak berbahaya. Kan itu intinya. Saling membuktikan aja nanti di persidangan. Dan saya pikir juga percuma berbaik-baik sama orang yang kayak begitu kok. Orang mulutnya nggak berhenti ngomong terus, menyudutkan terus. Orang udah kayak begitu masih ngeroyok terus. Fight total. Perkara menang atau kalah kita buktiin. Yang kayak begitu nggak perlu diajak ngomong. Ngapain? Kita fight di pidana gitu aja. Kau buktikan, kita buktikan gitu. Iyalah. Gak perlu diajak ngomong orang kayak begitu. Ya kalau memang produknya tidak seperti yang dikatakan oleh Nikmir, ya buktiin aja. Mana hasil pemeriksaan laboratoriumnya? Kalau perlu nanti ahlinya dihadirkan dari BPOM. Suruh duduk BPOM di situ. Kita dengerin pernyataannya BPOM. Apa dia mau ngomong apa? Dan dia tidak sepatutnya diam. Dengan masalah ini, BPOM itu harus bersuara. BPOM itu harus menyatakan
Kenapa kok bisa yang namanya stiker itu bisa dipindah-pindahin juga? Kan Nick Mir juga punya bukti. Gitu. Jadi kami itu yang ngurus, saya dengan Fahmi koordinasinya hal-hal untuk pembuktian, bukan omon-omon. Bukan duduk-duduk di ruangan sidang ketawa ketiwi, nggak begitu. Karena persidangan itu adalah adu bukti, maka kami harus memperkuat bukti-bukti, begitu. Ya adu bukti aja, mau ngomong apa. Seperti yang saya bilang, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Buktikan sama-sama. Begitu. Saya datang ke Jakarta dan saya juga dari jauh juga udah koordinasi. Dari Bali aja saya koordinasi dengan Fahmi. Dengar baik-baik. Dari Bali pun saya sudah koordinasi dengan Fahmi. Nah yang di Jakarta yang hadir ke persidangan terus koordinasi nggak dengan Fahmi? Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan? Apa yang supaya bisa membuat apa sih namanya kalaupun nanti dinyatakan bersalah oleh hakim setidaknya hukumannya ringan atau paling tidak kita bisa membuat bebas karena adu bukti. Kenapa saya kemarin live marah-marah? Karena apa? Tom Lembong itu tidak terbukti dia melakukan korupsi. Tidak ada bukti. Sekarang Nick Mir, kita sedang adu bukti. Jangan sampai nanti buktinya sendiri bahwa si Badu ini salah tapi dibebas tuh. Ya semuanya juga pada bilang ada buktinya komplit sama. Nick Mir juga udah komplit kok. Main kok pikir Fahmi tuh nggak ngerti apa untuk bagaimana menghadapi sidang pembuktian kan gitu. Sekarang mesti lebih berhati-hati karena contohnya aja kasus Tom Lembong. Buktinya nggak ada dia korupsi tapi tetap divonis 4,5 tahun. Jangan sampai kejadian itu ke Nikita Mirzani juga. Itu yang lagi diurus. Ini tiba-tiba ada yang ngomong pengkhianat. Berarti kamu masuk ke dalam menyusup tuh. Untuk melemahkan kubunya Nikita Mirzani. Berarti kamu mau memecah belah. Kami yang udah berjuang untuk Nikita Mirzani. Kamu yang harus dicurigai. Tujuan apa sebenarnya ke dalam? Jangan jadi musuh dalam selimut. Karena apapun alasannya, saya bergabung dengan Fahmi itu tetap ya membuat mereka grogi. Dan Fahmi juga udah pasti cari tahu kok siapa saya. Fahmi udah pasti cari tahu siapa saya. Gak mungkin enggak. Mana mungkin dia mau masuk dalam kasus ikut di dalam terus udah gitu dia tidak mengetahui siapa orang yang ada di dekatnya. Jadi jangan ngarang-ngarang omongan. Apalagi Boyes, kau juga rumpi melulu kau Boyes. Ini udah masuk ke dalam peperangan yang sebenarnya. Karena ini pertarungan untuk membuktikan bukti. Jangan suka gosip-gosip rumpi-rumpi yang gak jelas. Jangan ngarang-ngarang atau jangan sebar-sebar gosip-gosip yang mau melemahkan kubunya Nikita Mirzani lah.
Ada lagi isunya. Nanti hari Senin dokter O pakai orange. Gua hubungin Sunan. Kan pengacaranya dokter O Sunan Kalijaga. Buka sekaligus. Heran aku. Udah dibantuin malah. Aduh. Untungnya saya komunikasi terus dengan Fahmi. Buka aja Boyes. Biar kita tahu, saya dengerin. Dia akan mengekspor habis pengelakuan. Jawaban kalian. Bagi ini angka itu hebat demi mendapatkan kecukupan Indonesia. Ini dengan Rip-Off. Billbox Indonesia hadir setiap Senin sampai Jumat jam 4:30 sore di Infinity. Hari itu inspirasi bersama Paris TV. Semangat produk. Oleh Sumber spesial mempersembahkan obrolan yang rivalitas bukan ada Ruben yang keren, Ivan yang menawan, Ayu yang bergayu-gayu, sampai Gwen yang selalu berapi-api. Lois hadir setiap Senin sampai Jumat jam 11 siang, serta Brownies Ozomika setiap Sabtu dan Minggu. Iya pasti itu nama aliasnya tuh Wati Queen, benar. Aliasnya aja tuh. Bikin akun cadangan namanya Bodrex. Dan ingat ya, akun saya tidak pernah di-follow sama mereka. Terus kemudian tahu-tahu mereka datang ke Padi dan so akrab sama saya. Saya sama Fahmi selalu koordinasi kok telepon. Makanya tadi ada yang ngomong, sidang ditunda. Besok sidang. Perdata. Jam 9 pagi. Sidang pencabutan gugatan Wan Prestasi. Dan info itu saya dapat langsung dari Fahmi. Enggak datang. Niknir enggak datang. Jadi hanya kuasa hukum dari RG dan Bang Fahmi berserta timnya aja. Gitu. Thank you, Blessing.